Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Oka Setiabudi, Nova Mutazami, Ervin Abirahma. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai penjualan toko buku dunia online berbasis web. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai prosedur sistem keanggotaan konsumen yang terjadi pada sistem penjualan buku online berbasis web pada toko buku dunia. Diawali dengan proses pendaftaran konsumen hingga proses pengiriman buku. Prosedurnya adalah sebagai berikut. 1. Konsumen harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Kemudian, konsumen masuk ke dalam login untuk mengisi form pendaftaran. Jika sudah berhasil, konsumen dapat mencari buku pada halaman depan website dan konsumen melakukan check out buku yang diinginkan. Lalu, konsumen melakukan transaksi pembelian buku. Kedua, supplier memasok buku ke dalam toko buku dunia online untuk menambah stok buku di toko tersebut. Ketiga, admin melakukan login di dalam menu admin. Kemudian, admin mengelola pesanan dari konsumen dan menerima bukti transaksi pembelian konsumen yang kemudian divalidasi oleh sistem dan sistem meneruskan pesanan ke admin. Setelah itu, admin mengirim laporan hasil pesanan buku yang sudah dibuat kepada kurir. Admin juga dapat mengelola data buku, kemudian admin menginput data buku baru dari supplier. Admin dapat membuat data laporan bulanan serta dapat mencetak data yang akan dilaporkan, lalu data laporan tersebut diserahkan kepada owner. Keempat, owner melakukan login ke website toko buku dunia untuk dapat melihat laporan bulanan dari admin secara real time. Owner juga menerima laporan bulanan yang sudah dibuat dan dicetak oleh admin. Kelima, kurir menerima laporan pesanan dari admin yang dikirim ke konsumen. Admin memberikan barang pesanan kepada kurir yang kemudian kurir mengirimkan barang yang diterima dari admin ke alamat konsumen. Berikut adalah use case diagram toko buku dunia online, di mana use case di sini terdapat 5 aktor yang terdiri dari konsumen, supplier, owner, admin, kurir, di mana konsumen dapat melakukan pencarian buku. Jika ingin melakukan pembelian buku, konsumen harus registrasi terlebih dahulu untuk dapat login dan dapat melakukan pembelian buku. Sebelum melakukan transaksi, konsumen melakukan login terlebih dahulu. Lalu, admin juga melakukan login terlebih dahulu agar dapat mengolah data buku, mengelola pengiriman, mengelola pemasok buku yang dipasok oleh supplier. Admin juga dapat membuat laporan yang akan dikirim kepada owner. Kemudian, owner melakukan login untuk melihat laporan yang telah dibuat oleh admin di dalam website toko buku dunia online. Setelah itu, owner supplier di sini hanya dapat memasok buku yang kemudian akan dikelola oleh admin. Lalu kurir menerima laporan pesanan dari admin yang akan dikirim ke konsumen. Admin memberikan barang pesanan kepada kurir yang kemudian kurir mengirimkan barang yang diterima dari admin ke alamat konsumen. Berikutnya, di sini ada skenario use case dari toko buku dunia online. Yang pertama adalah skenario use case melakukan registrasi konsumen yang bertujuan untuk melakukan registrasi. Konsumen memasuki halaman registrasi. Reaksi sistem menampilkan form login. Lalu konsumen memasukkan username, password, email, dan nomor telepon. Lalu kemudian reaksi sistem melakukan validasi data, registrasi berhasil, kemudian diarahkan ke halaman login. Jika validasi gagal, maka username, password, email, dan nomor telepon yang salah, maka sistem akan mengarahkan konsumen ke halaman registrasi. Kemudian, use case melakukan login konsumen. Konsumen membuka halaman website. Kemudian, konsumen memasuki halaman login. Reaksi sistem menampilkan form login. Kemudian, konsumen memasukkan username dan password. Kemudian, reaksi sistem melakukan validasi. Login berhasil. Jika validasi gagal, maka username dan password salah, maka sistem akan kembali menampilkan form login. Kemudian, use case melakukan transaksi. Aktor konsumen tujuan melakukan transaksi pembelian buku pada website toko buku dunia. Di sini ada admin dan reaksi sistem. Pertama, konsumen mendapat buku yang ingin dibeli. Kedua, konsumen memasukkan buku ke dalam keranjang belanja. Kemudian, reaksi sistem menampilkan buku-buku yang akan dibeli oleh sistem. Kemudian, konsumen melakukan check out dan pembayaran. Reaksi sistem melakukan validasi pada pembayaran. Sistem meneruskan pesanan kepada admin. Jika pembayaran tidak diselesaikan, maka pembelian otomatis dibatalkan. Selanjutnya, use case memasok buku. Aktor, supplier,
dan admin. Tujuan, supplier dapat mengirim buku ke toko yang dituju. Supplier mengirim buku. Kedua, supplier memberi buku kepada admin toko. Ketiga, admin toko menginput data buku pada sistem. Reaksi sistem memproses data buku ke dalam database buku. Kemudian, sistem memberikan feedback pada petugas bahwa proses berhasil dilakukan. Selanjutnya, use case melakukan login admin. Aktor admin. Tujuan, mengakses halaman admin dari website toko buku dunia online. Pertama, admin membuka halaman website. Kedua, admin memasuki halaman login. Reaksi sistem menampilkan form login. Admin memasukkan username dan password. Reaksi sistem melakukan validasi, login berhasil. Jika validasi gagal, maka username atau password yang dimasukkan salah, muncul pemberitahuan login gagal, dan sistem kembali menampilkan form login admin. Selanjutnya, use case melakukan login owner. Aktor owner, tujuan dapat melihat data laporan dari website toko buku dunia. Pertama, owner membuka halaman website. Kedua, owner memasuki halaman login. Reaksi sistem menampilkan form login owner. Keempat, owner memasukkan username dan password. Reaksi sistem melakukan validasi. Selanjutnya, login berhasil. Jika validasi gagal, maka username atau password yang dimasukkan salah, muncul pemberitahuan login, dan sistem memberikan kesempatan 3 kali untuk mengulang pada form login owner. Selanjutnya akan diteruskan oleh Alvina Abirahma. Baik, terima kasih Naufal Mutazami. Di sini saya selanjutnya akan menjelaskan skenario use case mencari buku yang beraktor konsumen, yang bertujuan dapat mencari buku yang diinginkan oleh konsumen. Yang pertama, konsumen membuka halaman website. Yang kemudian, sistem menampilkan halaman utama pada sistem toko buku online. Yang selanjutnya, konsumen menuliskan judul buku pada menu cari yang ada pada sistem. Dan kemudian, sistem memproses lalu menampilkan data buku yang dicari oleh konsumen. Jika sistem menampilkan pemberitahuan bahwa buku tidak ada, maka judul buku yang dicari oleh konsumen belum tersedia. Selanjutnya, ada skenario use case mengelola buku yang beraktor admin, yang bertujuan admin dapat mengelola data buku pada sistem. Yang pertama, admin membuka halaman website. Yang kedua, admin telah melakukan login. Kemudian, sistem menampilkan dashboard yang menampilkan data dari toko. Dan kemudian, admin dapat menampilkan, memasukkan, menghapus, dan mengedit data buku yang ada di sistem. Kemudian, sistem memberikan feedback pada admin bahwa proses berhasil dilakukan. Jika admin ingin menghapus data, sistem akan memberi peringatan pada petugas apakah benar ingin menghapus data yang dipilih untuk mengurangi human error. Selanjutnya, ada skenario use case pembuatan laporan dan menerima laporan. Aktornya admin dan bertujuan admin membuat laporan untuk diberikan kepada owner. Yang pertama, admin masuk ke dalam sistem toko. Kemudian, sistem menampilkan data toko buku online. Kemudian, admin mengelola dan mencetak setiap data yang diperlukan dan dilaporkan. Kemudian, sistem mencetak setiap data yang dipilih oleh admin. Kemudian, sistem memberikan feedback pada admin bahwa proses berhasil dilakukan. Kemudian, admin mendapat laporan yang sudah dicetak yang akan diberikan kepada owner. Kemudian, owner menerima laporan. Selanjutnya, owner login ke website. Kemudian, sistem menampilkan dashboard toko. Kemudian, owner mencocokkan data laporan yang telah diterima dengan yang ada di website. Selanjutnya, owner melakukan logout. Selanjutnya, di sini ada skenario use case melakukan pengiriman. Aktornya ada kurir dan admin. Tujuannya, admin memberikan barang kepada kurir untuk dikirim ke alamat konsumen. Yang pertama, admin memberikan barang kepada kurir, kemudian kurir mengirim barang yang diterima, kemudian kurir akan mengupdate lokasi paket yang dikirimkan kepada admin, kemudian admin mengupdate lokasi paket pada sistem, kemudian sistem melakukan perintah yang diberikan admin, kemudian pesanan diterima oleh konsumen, kemudian konsumen melakukan feedback ke sistem. Selanjutnya, feedback diterima oleh sistem.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan activity diagram proses pembelian buku. Yang pertama, konsumen masuk ke halaman website, kemudian konsumen melakukan registrasi. Jika registrasi berhasil, maka sistem akan menampilkan form login. Jika tidak, maka konsumen melakukan registrasi ulang. Kemudian, jika registrasi berhasil, maka konsumen melakukan login. Jika login berhasil, maka sistem menampilkan menu utama. Jika tidak, sistem akan menampilkan form login kembali. Kemudian, konsumen memilih menu pencarian pada buku. Kemudian, konsumen menulis judul buku yang dicari. Jika pencarian buku tersedia, maka sistem akan menampilkan pencarian buku. Jika belum tersedia, maka sistem akan menampilkan pesan buku tidak ditemukan. Kemudian, konsumen memilih buku. Lalu, konsumen memasukkan buku ke dalam keranjang belanja. Kemudian, sistem menampilkan buku yang akan dibeli. Selanjutnya, konsumen melakukan check out dan pembayaran. Jika validasi berhasil, maka sistem validasi pembayaran. Jika gagal, pembelian otomatis dibatalkan. Jika validasi berhasil, maka akan diteruskan ke admin. Admin menerima pesanan dan menyiapkan pesanan. Kemudian admin meneruskan ke kurir. Kurir menerima barang dari petugas, kemudian mengirimkan barang ke konsumen. Kemudian kurir meneruskan kepada admin untuk mengupdate lokasi barang. Kemudian sistem mengupdate lokasi pesanan. Kemudian pesanan diterima oleh konsumen. Konsumen melakukan feedback barang. Kemudian sistem menerima feedback diterima. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram proses mengelola data buku. Di sini supplier memasok buku, kemudian memberikan buku kepada petugas. Petugas menerima buku, lalu melakukan login. Jika login berhasil, maka sistem menampilkan dashboard toko. Jika gagal, maka muncul pesan login gagal. Kemudian petugas mengelola data buku. Kemudian sistem akan menampilkan pesan data berhasil dikelola, kemudian sistem melakukan logout. Selanjutnya, saya akan menjelaskan activity diagram pembuatan laporan. Pertama, admin melakukan login. Jika login gagal, maka akan muncul pesan login gagal. Jika login berhasil, maka sistem menampilkan dashboard toko. Kemudian admin memilih dan mencetak setiap data yang perlu dilaporkan. Kemudian sistem akan mencetak data yang dipilih oleh admin. Kemudian admin mendapat laporan yang berhasil di print sistem. Kemudian admin melakukan logout. Kemudian saya akan menjelaskan activity diagram menerima laporan. Yang pertama, admin memberikan laporan yang sudah dicetak. Selanjutnya, admin meneruskan kepada owner. Owner menerima laporan dari admin. Kemudian owner melakukan login ke website. Kemudian sistem menampilkan dashboard toko, kemudian owner mencocokkan data laporan yang diberikan. Kemudian laporan sesuai dengan data. Kemudian owner melakukan logout. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sequence diagram registrasi. Di sini ada satu aktor, yaitu konsumen. Kemudian terdapat boundary, yaitu form registrasi. Kemudian di dalamnya ada metode akses, form registrasi, dan metode registrasi. Selanjutnya terdapat controller, yaitu proses. Dari metode registrasi ada metode proses menuju controller. Kemudian terdapat boundary lagi, yaitu TB user, yang memiliki metode input data. Setelah proses memvalidasi registrasi, kemudian sistem akan memproses registrasinya berhasil atau gagal. Jika registrasi berhasil, maka ada metode registrasi berhasil. Kemudian sistem akan menampilkan menu form login. Jika gagal, maka ada metode registrasi gagal. Kemudian sistem akan menampilkan form registrasi kembali. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram login. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu owner, admin, dan konsumen. Pada aktor konsumen terdapat boundary form login. Kemudian di dalamnya terdapat metode akses halaman login dan metode login. Lalu terdapat metode proses dari form login menuju controller. Selanjutnya terdapat entity, yaitu TB user, yang mempunyai metode get data. Setelah proses memvalidasi login, kemudian sistem akan memproses login berhasil atau gagal.
Jika berhasil, maka ada metode login sukses. Lalu sistem akan menampilkan halaman utama. Jika gagal, maka ada metode login gagal. Lalu sistem akan menampilkan kembali form login. Pada aktor admin terdapat metode akses halaman login dan juga login yang mengarah pada boundary yaitu form login. Kemudian terdapat metode proses dari form login menuju controller. Selanjutnya terdapat entity yaitu TB admin yang mempunyai metode get data. Setelah proses memvalidasi login, kemudian sistem akan memproses login berhasil atau gagal. Jika berhasil, maka ada metode login sukses. Lalu sistem akan menampilkan dashboard. Jika gagal, maka ada metode login gagal. Lalu sistem akan menampilkan kembali form login. Kemudian pada aktor owner terdapat metode akses halaman login dan juga login yang menuju boundary form login. Kemudian terdapat metode proses menuju controller. Selanjutnya terdapat entity yaitu TB owner yang mempunyai metode get data. Setelah proses memvalidasi login, kemudian sistem akan memproses login berhasil atau gagal. Jika berhasil, maka ada metode login sukses dan sistem akan menampilkan dashboard. Jika gagal, maka akan ada metode gagal dan sistem akan menampilkan form login kembali. Kemudian sequence diagram mencari buku. Pada sequence diagram mencari buku terdapat satu aktor, yaitu konsumen. Pada aktor konsumen terdapat metode akses halaman dan input halaman yang dicari menuju boundary yaitu halaman utama. Kemudian terdapat metode proses menuju controller yaitu proses. Yang selanjutnya terdapat entity yaitu TB buku yang memiliki metode get data. Setelah proses memvalidasi halaman buku yang dicari, kemudian sistem akan memproses buku yang dicari ada atau tidak. Jika buku ada, maka ada metode menampilkan data buku. Lalu sistem akan menampilkan halaman informasi buku. Jika buku tidak ada, maka ada metode buku tidak tersedia. Dan sistem akan menampilkan kembali halaman utama. Selanjutnya, sequence diagram transaksi. Pada sequence diagram transaksi terdapat satu aktor yaitu konsumen. Pada aktor konsumen terdapat metode akses login dan juga login yang menuju boundary yaitu form login. Kemudian terdapat metode memasukkan buku ke dalam keranjang mengarah ke boundary keranjang belanja. Setelah itu terdapat metode akses halaman buku yang dibeli dan metode memilih buku yang dibeli yang mengarah ke boundary buku yang akan dibeli. Lalu terdapat metode pembayaran yang menuju boundary pembayaran. Setelah itu metode proses di mana metode ini mengarah ke controller yaitu proses. Yang selanjutnya terdapat entity yaitu TB transaksi. Controller ini memvalidasi proses pembayaran. Jika proses pembayaran yang dilakukan sudah benar, maka terdapat metode pembelian sedang diproses petugas, di mana metode ini mengarah ke admin. Jika gagal, maka terdapat metode pembayaran gagal, di mana sistem akan mengarahkan kembali ke menu pembayaran. Lalu yang kelima, sequence diagram pengiriman. Pada sequence diagram pengiriman terdapat tiga aktor yaitu admin, kurir, dan juga konsumen. Pada admin terdapat metode mengirim barang yang mengarah ke aktor kurir dan metode mengupdate data barang ke sistem. Kemudian dari aktor kurir menuju boundary sistem toko buku dunia terdapat dua metode yaitu akses sistem dan update lokasi barang. Sementara metode mengirim paket dari kurir menuju konsumen. Sementara itu, boundary sistem toko buku dunia menuju controller terdapat metode proses. Lalu terdapat juga metode input data menuju TB pengiriman. Sementara itu, aktor konsumen memiliki metode memberikan feedback barang diterima menuju boundary sistem toko buku dunia. Selanjutnya adalah sequence diagram memasok buku. Pada sequence diagram di sini terdapat dua aktor, yaitu supplier dan admin, di mana supplier memiliki metode mengirim buku menuju aktor admin. Di sebelah aktor admin terdapat boundary form login, yang memiliki dua metode, yaitu akses form login dan juga login. Selanjutnya terdapat metode mengelola data buku yang menuju boundary dashboard. Di sebelahnya terdapat entity yang terdapat metode proses. Kemudian sebelahnya lagi metode input data dari controller menuju ke entity TB mengelola data buku. Pada entity mengelola data buku terdapat metode proses berhasil. Kemudian sistem akan mengarahkan ke dashboard. Selanjutnya
adalah sequence diagram mengelola data buku. Pada sequence mengelola data buku terdapat satu aktor, yaitu admin, di mana admin memiliki metode login yang menuju boundary form login. Kemudian dari boundary form login menuju boundary dashboard. Terdapat dua metode, yaitu metode akses dashboard dan metode mengelola data buku. Selanjutnya terdapat metode proses menuju controller. Dari controller menuju entity, yaitu TB buku, terdapat metode get data yang kemudian jika berhasil maka ada metode proses berhasil. Kemudian sistem akan mengarahkan ke dashboard. Kemudian adalah sequence diagram membuat laporan. Pada sequence membuat laporan terdapat dua aktor, yaitu admin dan owner, di mana aktor admin terdapat dua metode, yaitu metode akses form login dan metode login menuju boundary form login. Selanjutnya terdapat metode memilih dan print data menuju boundary dashboard. Di sebelah boundary dashboard terdapat controller yang memiliki metode proses. Kemudian dari controller terdapat dua metode, yaitu metode get data menuju entity yaitu TB buku, lalu metode get data menuju boundary TB transaksi. Jika berhasil, terdapat metode proses berhasil dari entity TB buku menuju dashboard. Kemudian jika laporan transaksi berhasil, ada metode proses berhasil dari boundary TB transaksi menuju dashboard. Yang selanjutnya terdapat metode sistem mencetak data dari dashboard menuju aktor admin. Lalu ada metode laporan diberikan kepada owner dari aktor admin menuju aktor owner. Kemudian yang terakhir adalah sequence diagram menerima laporan. Pada sequence menerima laporan terdapat dua aktor, yaitu admin dan owner. Pada aktor admin ada metode laporan diberikan kepada owner menuju aktor owner. Kemudian dari aktor owner menuju boundary form login terdapat dua metode, yaitu metode akses form login dan metode login. Lalu terdapat metode mencocokkan laporan menuju boundary dashboard. Kemudian di sebelahnya ada metode proses menuju controller proses. Di sebelahnya controller proses terdapat controller, yaitu TB buku yang memiliki metode get data. Sementara metode get data di bawahnya menuju entity TB transaksi. Jika berhasil, terdapat metode pengecekan berhasil dari controller TB buku menuju dashboard. Dan metode pengecekan berhasil dari entity TB transaksi menuju dashboard juga. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram toko buku dunia. Yang pertama ada konsumen. Di sini konsumen memiliki atribut, yaitu ID konsumen, nomor telepon konsumen dan juga password, dan mempunyai metode yaitu delete, insert, search dan juga update. Kemudian terdapat kelas registrasi yang memiliki atribut yaitu password dan juga username, yang mengarah kepada kelas login yang mempunyai atribut password dan username serta memiliki metode yaitu melakukan login. Konsumen di sini dapat mencari buku, di mana kelas mencari buku terdapat atribut yaitu ID buku, judul buku, pengarang dan juga stok buku. Mencari buku juga terdapat metode yaitu mencari dan juga menampilkan. Konsumen di sini juga dapat melakukan transaksi pembelian buku. Pada kelas melakukan transaksi terdapat atribut yaitu ID transaksi, judul buku, tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, dan total pesanan. Di situ juga terdapat metode yaitu batal, edit, dan juga simpan. Tapi sebelum melakukan transaksi, konsumen diharuskan untuk login terlebih dahulu. Lalu terdapat juga kelas supplier. Supplier memiliki atribut alamat, ID supplier, nomor telepon supplier, dan juga password. Di situ juga memiliki metode yaitu edit, hapus, simpan, dan juga tambah. Kemudian dari kelas supplier menuju kelas memasok buku. Pada kelas memasok buku terdapat atribut yaitu ID pemasokan, judul buku, nama petugas, dan stok buku. Memasok buku juga terdapat metode yaitu delete, edit, insert, search, dan juga simpan. Setelah itu kelas akan mengarah ke petugas. Petugas di sini memiliki atribut yaitu ID petugas, nama petugas, password. Selain itu, petugas juga memiliki metode yaitu delete, insert, search, dan juga update. Petugas di sini juga diharuskan login terlebih dahulu untuk dapat mengelola data buku.
Pada kelas mengelola data buku, terdapat atribut yaitu ID pengelolaan, judul buku, stok terjual, dan juga stok buku. Kemudian di situ juga terdapat metode yaitu delete, edit, insert, search, simpan, dan juga tampilkan. Terlihat di situ juga terdapat kelas admin. Admin juga harus login terlebih dahulu untuk membuat laporan. Pada kelas pembuatan laporan terdapat atribut ID laporan, stok buku, stok terjual, tanggal laporan. Pada pembuatan laporan juga terdapat metode yaitu edit, hapus, simpan, dan juga tambah. Pada kelas owner, di situ memiliki atribut yaitu ID owner dan juga password. Kemudian di situ juga terdapat metode yaitu edit, hapus, tambah, dan juga tampilkan. Lalu selanjutnya terdapat kelas kurir. Pada kelas kurir terdapat atribut yaitu ID kurir, no telepon kurir, dan juga password. Kemudian pada kelas kurir juga terdapat metode yaitu delete, insert, search, dan juga update. Selanjutnya kurir melakukan pengiriman barang. Nah, di sini pada kelas pengiriman terdapat atribut juga yaitu alamat penerima, ID pengiriman, nama penerima, dan juga no telepon konsumen. Pada kelas pengiriman juga terdapat metode yaitu delete, insert, search, dan juga update. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.